Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang sifat kekanak-kanakan. Sifat anak-anak itu yang pertama adalah bila diberi apa yang dia minta, dia akan bergembira, senang. Sebaliknya, kalau dia meminta sesuatu kemudian tidak diberikan, maka dia akan bersedih, kemudian menangis. Itu sifat anak-anak. Yang kedua, sifat anak-anak itu suka menyusup, bergabung ke kelompok lain, padahal dia belum waktunya atau bukan bagiannya. Seseorang walaupun usia lahiriahnya sudah 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih, tapi bila orang itu hanya senang ketika diberi, kemudian sedih ketika tidak diberi, maka orang yang seperti itu masih dianggap anak-anak. Cara mensikapinya masih seperti anak-anak. Maka ngaji tasawuf itu supaya kita menjadi orang dewasa. Tidak hanya dewasa lahiriahnya, tapi dewasa batiniahnya. Dalam mensikapi segala persoalan, kejadian, itu kita bisa bersikap dengan dewasa. Itu harapannya seperti itu. Jangan sampai kita ini hanya tua umur lahirnya saja, tapi cara berpikirnya masih seperti anak-anak. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan, mata kunta, sewaktu keberadaanmu, idza u'tika, ketika kalian diberi, fasatoka, maka akan menggembirakanmu apal atau pemberian. Wa idza munita, sebaliknya bila ditolak, qabadoka, maka akan membuatmu sedih apa almanu, penolakan. Fastadalla, maka ketahuilah yang demikian, bidzalika, dengan yang demikian itu, ala subuti taufuliyatika, atas tetapnya sifat kekanak-kanakanmu, wa adami sidqika, dan tiadanya kesungguhanmu, fi ubudiyatika, dalam ibadahmu. Jadi ketika seseorang hanya bergembira ketika diberi, kemudian sedih ketika tidak diberi, maka sikap yang seperti itu menunjukkan bahwa orang tadi masih memiliki sifat anak-anak, belum disebut orang yang dewasa. Jadi kalau doanya dikabulkan oleh Allah, dia bergembira. Kalau suatu saat doanya belum dikabulkan oleh Allah, dia bersedih. Itu berarti masih anak-anak. Jadi hubungannya dengan Allah masih didorong oleh nafsunya, ya, didorong oleh keinginannya. Kalau keinginannya tercapai, ya seneng. Kalau keinginannya belum tercapai, dia sedih. Ini orang yang masih seperti anak-anak. Dan orang yang seperti itu
belum disebut sebagai orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya kebalikannya. Kalau begitu yang disebut hamba Allah yang sebenarnya itu yang bagaimana? Yang sudah dewasa cara berpikirnya itu yang bagaimana? Yaitu seorang hamba yang sudah tahqiqul i'tidal wastiwa'ul ahwal. Seseorang yang sudah benar-benar tegak lurus, suasana hatinya tidak goyah walaupun yang dihadapinya berubah-ubah. Kok bisa begitu? Iya, karena dia hanya memandang kepada Allahnya, ya, memandang Allahnya. Di suasana hatinya kokoh, tidak goyah, walaupun yang dihadapi segala macam persoalannya berubah-ubah. Itu baru namanya orang yang telah dewasa, ya, dewasa dalam menerima takdirnya Allah. Sehingga ketika orang itu diuji oleh Allah dengan sakit, fakir, jatuh, dan berbagai macam jenis kesulitan, dia kondisi rohaninya tetap stabil, ya, tetap stabil, tidak drop. Nah, kita ini kan sering jadi orang-orang yang gampang jatuh, gampang ngedrop. Ya. Kalau pas dapat nikmat seneng, bergembira, begitu diuji dengan yang sebaliknya langsung drop. Karena berdirinya belum begitu tegak, sehingga ketendang angin sedikit aja sudah roboh. Berarti bersandarnya kepada Allah belum kuat, sehingga gampang goyang. Maka mari, ya, kita menjadi hamba-hamba Allah yang telah dewasa, yang selalu berpegang teguh, bersandar hanya kepada Allah, sehingga kita tidak diintervensi oleh keadaan yang berubah-ubah. Ya. Jadi ketika sakit, ya tetap bersandar kepada Allah, ketika sehat juga bersandar kepada Allah. Ketika miskin bersandar kepada Allah, ketika kaya juga tetap bersandar kepada Allah, tidak bersandar pada kekayaannya. Ketika tidak punya jabatan apa-apa, dia bersandar kepada Allah. Ketika dia punya jabatan juga tetap bersandar kepada Allah. Itu baru orang yang kondisi rohaninya telah stabil. Istilahnya sudah istiwaul ahwal, suasana hatinya sudah stabil. Kemudian orang-orang yang telah stabil kondisi rohaninya itu ketika dipuji, dicela, itu dia tidak terpengaruh. Ya. Artinya dia selalu melihat Allahnya. Kalau dia sedang dipuji, pujian itu juga berasal dari Allah, hanya melalui lewat lesan-lesannya orang. Berarti Allah sedang memuji kita melalui lesannya orang-orang. Kemudian ketika dicela, dicaci maki, dihujat, dia juga menyadari yang itu juga berasal dari Allah. Barangkali Allah sedang menunjukkan keagungannya melalui lesan-lesannya orang-orang itu, sehingga kita bisa tunduk dan merunduk di hadapan Allah, terus menjaga adabnya. Ketika mulia, dia juga hanya memandang Allah. Ketika suatu saat dia harus jatuh menjadi orang hina, juga tetap bersandar kepada Allah. Ketika dalam kondisi sempit, dia mengandalkan Allah. Ketika dalam kondisi luas, juga tetap mengandalkan Allah. Itu baru namanya orang yang asyidqu fil ubudiyah, benar-benar dia jadi hambanya Allah. Karena apapun keadaan yang dihadapi, dia tidak goyah, tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasiluha, kesimpulannya, adabul muridi, adabnya seorang murid.
Murid itu orang yang berharap ridhonya Allah. Fil madhi dalam pujian wadhami dan cacian, wa marji'uha kembalinya ila khamsatin pada 5 hal. Dari seluruh keterangan yang pernah disampaikan sejak awal tentang sikap menghadapi pujian dan cacian, itu jika disimpulkan menjadi 5. Al-awalu yang pertama adalah dhamun nafsi, mencela nafsu inda madhiha, ketika nafsu kita ini dipuji oleh orang lain, dipuji bima dengan sesuatu laisa yang tidak ada fiha di dalamnya. Jadi kalau kita dipuji oleh seseorang, padahal apa yang dia katakan itu tidak ada pada diri kita. Wong tidak baik kok dipuji baik, tidak jujur kok dipuji jujur. Maka yang harus kita lakukan adalah introspeksi, ya, mencela nafsu kita sendiri untuk kemudian memperbaikinya. Jangan sampai tergoda oleh pujian orang, ya. Karena yang paling tahu diri kita ya kita sendiri. Istilahnya kita itu tahu apa yang ada di dalamnya, sementara orang-orang hanya melihat bungkusnya. Padahal bisa jadi bungkusnya bagus, tapi isinya belum tentu bagus. Nah, orang-orang lihat kita itu hanya lihat bungkusnya. Kelihatannya soleh, kelihatannya baik, tapi kan kelihatannya, kalau hakikatnya hanya kita yang tahu. Maka kalau kita dipuji oleh seorang dengan sesuatu yang menurut kita sebenarnya pujian itu tidak tepat, ya jangan tertipu oleh pujian tadi. Jangan bergembira dengan pujian tadi. Tapi kita harus segera mengoreksi nafsu kita. Asani yang kedua, istihya'uhu minallah. Ayam taha biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Orang itu hendaknya malu kepada Allah ketika dia dipuji dengan satu sifat yang dia tidak melihat sifat itu dari dirinya sendiri. Artinya begini, kalau suatu saat kita ini dipuji oleh orang-orang dianggap orang baik, maka kita harus malu sama Allah. Kenapa? Karena baik yang ada pada diri kita itu sesungguhnya adalah kebaikan Allah. Ya. Karena keburukan kita oleh Allah ditutup, kemudian kebaikan Allah ditampakkan pada diri kita, akhirnya kita oleh orang lain dianggap orang baik. Akhirnya kita dipuji-puji. Maka kalau kita dipuji orang seperti itu, kita harus malu sama Allah. Sama Allah. Jangan kemudian kebaikan itu kita anggap milik kita, bukan. Ya, berulang-ulang kami sampaikan kalau ada orang memuji kita, itu pertama karena Allah sedang menutupi keburukan kita. Kedua, Allah sedang menampakkan kebaikannya Allah kepada diri kita. Sebenarnya yang baik itu Allah, coba ditampakkan pada diri kita. Ini terkait dengan wahdaniyah fil af'al, ya. Bahwa yang berbuat itu sesungguhnya hanya Allah, ya. Kita bisa berbuat baik itu karena dibisakan oleh Allah. Tapi setelah terwujud perbuatan baik, kemudian perbuatan baik itu oleh Allah diatasnamakan kita. Contohnya gini loh Pak ya, kita sholat itu sebenarnya semuanya karena pertolongan Allah. Pertama, kita masih hidup. Kedua, kita masih punya kekuatan. Kalau sudah mati nggak bisa sholat. Kalau sakit juga nggak bisa sholat. Terus punya ilmunya sholat, punya kemauan untuk sholat. Itu semuanya kan berasal dari Allah. Tapi setelah terwujud perbuatan sholat, itu yang Allah katakan hambaku telah sholat. Begitu. Ya, hambaku telah sholat. Padahal sungguhnya si hamba tadi bisa sholat itu karena pertolongan Allah. Itu yang kami maksud dengan sebenarnya yang berbuat itu Allah, tapi diatasnamakan hambanya. Saking baiknya Allah itu begitu. Ya, saking baiknya Allah seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya pelaku yang sesungguhnya itu Allah, tapi kemudian diatasnamakan kita. Terus orang-orang memuji kita.
Maka kalau kita dipuji yang seperti itu, kita harus malu sama Allah. Yang ketiga, ayarji'a ila yakini ma'indahu wa yu'awilu alaihi. Ketika kita dipuji oleh Allah, hendaklah pujian itu tidak menipu diri kita. Kita segera yakin pada apa yang kita ketahui tentang diri kita. Seperti di awal tadi itu, ya. Kadang orang itu senang dipuji oleh orang lain, dia percaya dengan pujian itu sampai keyakinannya sendiri ditinggalkan. Padahal yang paling tahu tentang diri kita, tentang keburukan kita itu ya kita sendiri. Tapi kemudian karena orang-orang memuji kita orang baik, akhirnya keyakinan kita bahwa diri kita buruk itu kita tinggalkan, kita malah percaya kata orang bahwa kita ini orang baik. Itu namanya tertipu oleh pujian orang lain. Ya enggak, dia meninggalkan keyakinannya sendiri demi mempercayai dugaan orang lain. Kan aneh dia. Meninggalkan keyakinan diri sendiri demi mempercayai dugaan orang lain. Yang diyakini ditinggalkan, yang hanya sekedar dugaan malah dipercaya. Itu berarti orang yang paling bodoh kemarin tuh. Wala yaghtar bi dhanni ma intannas fayatamitu alaihi. Jadi orang tersebut tidak tertipu dengan apa yang diduga oleh orang-orang, apalagi kemudian dia sampai bersandar pada dugaan orang. Ya, dugaan orang itu tidak benar. Yang benar adalah apa yang saya yakini, karena saya yang paling tahu. Orang-orang itu menduga mereka hanya melihat lahiriahnya saja, hanya melihat bungkusnya, sementara saya tahu apa isinya. Nah, kemudian yang keempat adalah ayyaksura minal hamdi. Hendaknya seseorang itu selalu banyak bersyukur, ya, wasukri, dan bersyukur limaulahu pada Allah, banyak memuji syukur, ya, banyak melakukan puji syukur kepada Allah. Artinya ketika kita dipuji-puji oleh seorang, kita harus bersyukur kepada Allah karena keburukan kita telah ditutupi oleh Allah, kemudian Allah menampakkan kebaikan dalam diri kita. Orang-orang memuji kita, tapi kita memuji Allah, gitu ya. Di orang-orang memuji kita, kitanya yang memuji Allah. Karena Allah telah melindungi kita, telah menutupi aib kita. Seandainya aib kita dibuka, niscaya semua orang-orang itu akan mencaci maki kita. Haitsu satara uyubau, ketika Allah menutupi aib-aibnya. Jadi kita harus banyak memuji, bersyukur kepada Allah. Makanya doa yang terbaik itu adalah alhamdulillah. Ya, dalam hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa doa terbaik itu alhamdulillah. Itu aneh, Pak. Kenapa? Karena kalimat alhamdulillah itu isinya bukan permohonan, tapi memuji kepada Allah. Ya. Nah, kalau selama ini kan kita memahami yang namanya doa itu kan permohonan, permintaan. Ya. Tapi ternyata Nabi bersabda bahwa sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sebaik-baik doa itu bukan meminta, tapi memuji kepada Allah. Dimuji kepada Allah. Makanya kalau kita lihat redaksi doa, ya, kalau doa itu disusun oleh orang awam, itu pasti isinya itu permintaan semua. Kalimatnya itu dari awal sampai akhir itu isinya permintaan. Ya, itu berarti doa disusun oleh orang awam. Kalau doa itu dipimpin oleh orang yang khos, sedang, itu antara permintaan dan pujian itu isinya sama. Ya, 50%, 50%. Itu berarti kelasnya kelas menengah. Nah, tapi kalau doanya orang yang khawasul khawas, orang-orang yang istimewa, para rasul, para nabi, para walinya Allah, itu kebanyakan isinya itu hanya memuji-muji Allah. Permintaannya hanya sedikit. Ya, permintaannya hanya sedikit. Yang banyak itu isinya memuji-muji keagungan
Allah, kekuasaan Allah. Maka doa yang paling baik adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Padahal itu isinya bukan permohonan, tapi memuji kepada Allah. Karena bagi orang yang telah mengenal Allah, ya, berdoa itu tujuannya bukan untuk meminta, dan juga bukan ukuran keberhasilannya kalau permintaannya sudah dikabulkan. Tapi berdoa itu adalah pertama untuk melaksanakan perintahnya Allah. Ya, karena Allah nyuruh kita berdoa, maka kita laksanakan perintah itu dengan berdoa. Padahal seandainya kita tidak diperintah berdoa, apa yang kita butuhkan itu sudah diberikan oleh Allah. Banyak anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita tanpa kita harus meminta dulu. Bahkan itu sejak kita masih dalam kandungan sudah terjadi. Apa yang kita butuhkan waktu kita masih ada di perut ibu kita, itu sudah dicukupi semua oleh Allah. Padahal saat itu kita belum bisa berdoa, mau lahir aja belum. Ya. Terus nanti begitu lahir, hidup di dunia juga begitu. Semua kebutuhan kita oleh Allah sudah diberikan, sudah disediakan, padahal kita belum bisa kerja, belum bisa doa, masih anak-anak. Tapi kenyataannya semua kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah. Nah, orang-orang yang telah mengenal Allah itu tahu yang seperti itu. Sehingga kalau mau minta itu malu, ya. Mau minta itu malu. Kayaknya kok kalau tidak minta atau tidak dikasih, padahal selama ini tidak usah minta sudah dikasih gitu. Tapi ya karena kita disuruh minta, ya kita laksanakan perintah itu untuk meminta. Jadi memintanya dalam rangka melaksanakan perintah. Yang kedua, untuk orang yang telah mengenal Allah itu kalau berdoa, tujuannya adalah untuk menunjukkan kalau dirinya itu hambanya Allah. Bukti kalau dirinya itu hambanya Allah, dia selalu minta kepada Allah. Karena kalau orang itu tidak pernah minta kepada Allah, tidak ada bukti nyata bahwa dia hambanya Allah. Maka kemudian ketika meminta, dia lebih banyak memuji-muji, ya. Lebih banyak memuji-muji. Sementara permintaannya hanya sedikit sekali. Dan itu doanya salah satu contohnya yang biasa kita baca kalau ini sholat subuh itu loh Pak. Ya, kalau sholat subuh itu saya doanya lebih banyak memuji-muji Allah. Permintaannya hanya beberapa kalimat terakhir saja. Nah itu doa yang disusun oleh seorang yang telah mencintai Allah, mengenal Allah. Jadi pujiannya jauh lebih banyak daripada permintaannya. Tapi kalau yang kita baca di waktu maghrib itu kadang-kadang lebih banyak permintaannya daripada pujiannya. Ada juga yang seimbang gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita dipuji-puji orang, kita di samping tadi itu ya malu kepada Allah, kita juga harus banyak bersyukur kepada Allah yang telah menutupi keburukan kita dan menampakkan kebaikan Allah dalam diri kita. Wa adhara taufiqahu wa hadahu, dan Allah telah menampakkan pertolongannya dan hidayahnya. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah berbuat baik, kemudian orang-orang memuji kebaikan kita, itu semuanya adalah karena pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kelima, ayyakuna mu'tadilal hali salimal qalbi. Hendaknya kita bisa jadi orang yang suasana hatinya stabil. Ya. Artinya fala yahzunu intadzammi, tidak bersedih ketika dicela, wala yafrahu indal madhi, dan juga tidak terlalu bergembira ketika dipuji. Jadi sama, yang dipandang itu Allahnya. Ya. Kalau dia dicela, ya sedihnya bersama Allah. Kalau dia sedih, kemudian kalau dipuji, kalau toh gembira, gembiranya juga bersama Allah. Tingkatan yang di atasnya dia sudah enggak lihat pujian dan cacian, tapi dia hanya memandang Allahnya saja, sehingga dia tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian.
Qala telah berkata sahabatul arifin, sebagian orang yang telah mengenal Allah, idza qaila, bila dikatakan laka kepadamu, nikmar rajuli anta, sebaik-baik laki-laki adalah engkau. Kalau suatu saat kita ini dipuji oleh seorang bapak, ini benar-benar orang yang terbaik. Fakana habu ilaika min ayyuqala laka bi'sar rajuli anta. Maka hendaknya orang yang paling kalian sukai adalah orang yang mengatakan bahwa seburuk-buruk orang adalah engkau. Gitu. Ini kelasnya, kelas zuhad, ya, kelas orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu kalau dipuji dia malah sedih, kalau dicaci maki dia senang. Kenapa? Kalau dipuji itu berarti pujian itu akan memperbesar nafsunya, menguatkan nafsunya, sementara dia sedang memusuhi nafsunya. Kalau dicaci maki berarti itu melemahkan nafsunya. Maka dia senang kalau dicaci maki karena berarti dapat bantuan untuk mengalahkan nafsu. Jadi kalau kalian dikatakan oleh orang lain, dipuji oleh orang lain bahwa engkau adalah orang yang terbaik, maka hendaklah kalian mencintai orang yang mengatakan bahwa engkau adalah orang yang terburuk. Fa anta wa wallahi bi'sar rajuli. Maka sesungguhnya engkau demi Allah adalah seburuk-buruk laki-laki. Jadi kalau dipuji senang, dicaci maki sedih, berarti dia orang-orang yang masih buruk. Wajah dan telah datang sapa rajulun, seorang laki-laki, ila syaihi syaikhina, pada gurunya guru kita, yaitu Maulaya Arabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Faja'ala, maka laki-laki yang datang itu yamdahuhu, memuji Maulaya Arabi fi wajhi, di hadapannya. Ya, ada kisah, ada seorang laki-laki menemui seorang waliullah Maulaya Arabi, lalu dia memuji-muji. Faqala lahu, kemudian Syekh Maulaya Arabi ini menjawab pujian tadi. Ya hadza, wahai orang ini, la tagurni, janganlah kau membujukku, janganlah kau menipuku, bi qaulika, dengan ucapanmu. Jadi kalau dipuji-puji itu dijawab begini, wahai orang yang memujiku, janganlah engkau menipuku dengan ucapanmu. Ana a'rifu nafsi, akulah orang yang paling tahu tentang diriku sendiri. Kamu hanya tahu bungkusnya, aku ini tahu isinya. Kina aku nu afdhalul wujudi wa aqallul wujudi. Akulah orang yang paling tahu kapan aku menjadi orang yang terbaik dan kapan aku menjadi orang yang terburuk. Nah, maka kau jangan memuji-mujiku, jangan kau menipuku. Akulah orang yang paling tahu kapan aku itu jadi orang yang terbaik dan kapan aku jadi orang yang terburuk. Fal waqtul lati nakunu fi dzakiran li rabbi ana afdhalul wujud. Ketika aku sedang mengingat Tuhanku, maka saat itulah aku menjadi orang yang terbaik. Ya, ketika aku ingat pada Tuhanku, ketika aku sedang berzikir, maka saat itulah aku menjadi orang yang terbaik. Wal waqtul ladzi la nadhkurullaha fihi ana aqul wujud. Sementara ketika aku tidak ingat Allah, maka saat itulah aku menjadi hamba Allah yang paling buruk. Sementara yang tahu kapan aku ingat Allah dan kapan aku tidak ingat Allah itu adalah diriku sendiri. Itu jawaban Maulaya Arabi ketika ada orang-orang yang memujinya. Jadi hadirin sekalian, sekali lagi kesimpulannya, mari kita belajar jadi orang dewasa. Orang yang selalu bersandar kepada Allah, suasana hatinya selalu kokoh, tegak lurus, tidak berubah, tidak goyah, walaupun masalah yang dihadapinya berubah-ubah. Karena yang kokoh tidak berubah itu hanya Allah. Maka bersandarlah kepada Allah yang maha kokoh. Jangan bersandar kepada makhluk. Makhluk itu berubah-ubah. Ya. Jangan sampai tebalnya iman kita di saat isi dompet kita tebal. Kalau cuma seperti itu, nanti suatu saat isi dompet kita menipis, iman kita ikut menipis.
Berarti imannya tebal dan tipisnya tergantung tebal dan tipisnya isi dompet. Itu kok kanak-kanak yang seperti itu ya. Yang seperti itu kanak-kanak. Kalau yang dewasa, baik dompetnya ada isinya atau tidak, dia tetap hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.